Om Swastiastu. Halo anak-anak semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, bagaimana nih UTS yang kemarin? Apakah berjalan dengan lancar? Ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya dan kalian mendapatkan nilai yang baik. Nah, kalian juga harus ingat tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita harus berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran hari ini kita lanjut lagi pada tema 8 yaitu daerah tempat tinggalku, subtema 1 yaitu lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran pertama. Nah, pada pembelajaran hari ini tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita fiksi dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan mencari tahu pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan secara tulis pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi. Yang ketiga, dengan kegiatan mengamati gambar pada video, siswa dapat mengetahui pengertian gaya dengan gerak dan perbedaannya dengan benar. Yang keempat, yaitu dengan mencoba kegiatan mendorong dan menarik meja, siswa dapat mempraktekkan gaya dorongan dan tarikan. Yang kelima, yaitu melalui percobaan, siswa mampu menuliskan hasil percobaan mendorong dan menarik meja, serta dapat menyajikan hasil percobaan tentang gaya dan gerak secara tertulis. Nah, sesuai dengan subtema kita, yaitu subtema 1 lingkungan tempat tinggalku, silakan anak-anak semuanya perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, kira-kira ini lingkungan tempat tinggal di daerah mana ya anak-anak? Wah, benar ya anak-anak, ini merupakan tempat tinggal daerah pedesaan. Nah, pada gambar sudah terlihat bahwa suasananya sangat pedesaan. Terdapat hamparan sawah dan juga petaninya ya anak-anak. Di sini juga terdapat delman, ada sapi, ada juga rumah warga, dan suasananya sangat sejuk ya karena banyak ditumbuhi pepohonan. Nah, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian, lingkungan tempat tinggal kalian ada di daerah mana? Apakah di pedesaan atau perkotaan? Ya, tentu pasti semua jawabannya berbeda ya. Ada di perkotaan dan pedesaan. Nah, coba kalian cari tahu keadaan lingkungan tempat tinggal kalian, lalu dapat diceritakan ke teman kalian ya. Nah, berbicara tentang cerita, tentunya ada yang suka membaca cerita. Semoga semuanya suka membaca ya, karena dengan membaca kalian dapat menambah ilmu pengetahuan kalian. Nah, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian, tahukah kalian berapa jenis cerita? Ada berapa jenis cerita? Ayo. Ya, jenis cerita dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu ada cerita fiksi dan yang kedua yaitu ada cerita non-fiksi. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai cerita fiksi. Cerita fiksi itu merupakan teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan.
Nah, selanjutnya kita akan mempelajari unsur-unsur cerita fiksi. Cerita fiksi yang pertama itu unsurnya ada tema. Tema merupakan dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Nah, yang kedua itu ada tokoh. Tokoh merupakan pemeran dalam cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam cerita tersebut. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada alur. Alur merupakan rangkaian kejadian atau peristiwa yang terkandung di dalam sebuah cerita. Nah, yang keempat itu ada latar. Latar merupakan keterangan yang menjelaskan keadaan di dalam suatu cerita ya anak-anak. Tentunya itu juga dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Nah, setelah latar itu ada sudut pandang. Sudut pandang itu merupakan cara pandang seorang pengarang untuk bercerita dalam menjelaskan suatu ceritanya ya. Nah, yang terakhir itu yang keenam ada yang namanya amanat. Amanat itu merupakan pesan moral yang terkandung di dalam sebuah cerita. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis cerita fiksi. Nah, berikut ini ada beberapa jenis cerita fiksi. Yang pertama ada novel, yang kedua cerpen, yang ketiga komik, yang keempat ada cerita rakyat yaitu mitos, yang kelima itu ada fabel, yang terakhir itu ada legenda. Nah, anak-anak sekalian, apakah kalian tahu cerita legenda asal usul Telaga Warna? Nah, jika tidak, ayo kita simak dan membaca bersama-sama teks yang berjudul Asal-usul Telaga Warna. Berikut ini merupakan salah satu contoh cerita fiksi. Nah, berikut ini merupakan asal-usul Telaga Warna. Ayo kita membaca bersama-sama di dalam hati. Nah, kalian dapat men-skip video berikut ini ya. Nah, anak-anak semuanya, biasanya di dekat telaga, danau, ataupun kolam terdapat tempat bermain. Nah, coba kalian perhatikan tempat bermain pada gambar berikut ini. Sangat banyak ada permainan ya, ada perosotan, ada tangga setengah lingkaran, dan juga ada ayunan. Nah, siapa nih yang suka bermain ayunan? Tentunya banyak ya, termasuk ibu juga. Ibu dulu sangat senang bermain ayunan. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian perhatikan gambar pada slide berikutnya ya. Nah, ayo silakan mengamati. Gambar apakah ini? Ya, ini merupakan gambar sedang menarik ayunan. Nah, pada gambar kedua, ini merupakan gambar sedang mendorong ayunan. Nah, seorang anak laki-laki tersebut telah menarik dan mendorong ayunan. Maka dari itu, anak tersebut telah memberikan gaya pada ayunan itu. Nah, anak-anak sekalian, apakah kalian tahu apa itu gaya? Iya, gaya dapat berupa tarikan atau dorongan. Gaya juga dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Gaya juga dapat mempercepat atau memperlambat gerak. Nah, serta dapat mengubah arah gerak suatu benda. Nah, pada gambar tersebut, ayunan tersebut telah diberikan gaya sehingga ayunan itu bergerak. Anak-anak sekalian, apakah kalian tahu apa itu gerak?
Ya, tepat sekali. Gerak merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda, atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Nah, apakah kalian telah memahami gaya dan gerak? Baik, agar lebih memahami gaya dan gerak, silakan kalian perhatikan slide berikutnya tentang ayo mencoba untuk membedakan gaya dan gerak ya anak-anak. Ayo mencoba. Nah, karena pembelajaran daring, silakan kalian coba percobaan berikut ini di rumah kalian masing-masing ya. Nah, percobaan ini mengenai mendorong dan menarik meja. Tujuan dari percobaan ini yaitu membedakan gaya dan gerak. Alat yang kalian butuhkan hanya sebuah meja. Nah, langkah kegiatannya yaitu yang pertama, letakkan meja di tempat yang cukup luas. Yang kedua, silakan kalian dorong meja tersebut, lalu amati apa yang terjadi pada meja itu. Nah, selanjutnya yang ketiga sama juga ya, tapi di sini kalian hanya menarik meja itu, lalu silakan amati apa yang terjadi pada meja tersebut. Nah, silakan kalian praktekkan di rumah kalian masing-masing ya. Selamat mencoba anak-anak. Anak semua, ada yang dapat membantu ibu untuk merangkum pembelajaran pada hari ini? Oke, kalau begitu sekarang ibu yang rangkum ya. Nah, pembelajaran pada hari ini tentunya kita telah mempelajari banyak hal. Yang pertama, kita telah mempelajari mengenai cerita fiksi. Cerita fiksi merupakan rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Nah, unsur-unsur cerita fiksi itu ada 6. Yang pertama itu ada tema, yang kedua ada tokoh, yang ketiga ada alur, yang keempat itu ada latar, yang kelima itu ada sudut pandang, yang terakhir yang keenam itu ada amanat. Nah, unsur-unsur sudah. Selanjutnya yaitu jenis. Jenis cerita fiksi yang pertama itu ada novel, ada cerpen, lalu ada komik, lalu ada cerita rakyat berupa misalnya mitos, fabel, legenda, dan masih banyak yang lainnya ya anak-anak. Nah, tentunya setelah mempelajari itu, kita juga mempelajari yang namanya gerak dan juga gaya. Gaya itu merupakan tarikan atau dorongan yang mempengaruhi suatu benda, sehingga jika ada gaya, maka benda tersebut akan bergerak. Nah, gerak itu merupakan perpindahan posisi atau perpindahan kedudukan suatu benda. Nah, sekian rangkuman yang dapat Ibu rangkum pada pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak semua sudah memahaminya dengan baik ya. Nah, karena pembelajaran telah usai, sekarang Ibu memiliki tugas untuk kalian. Silakan buka buku kalian pada halaman 4. Di sana terdapat 5 buah soal yang berkaitan dengan asal mula telaga warna. Silakan kalian kerjakan dengan baik ya. Selanjutnya yaitu pada halaman 5, ayo berdiskusi. Nah, karena pembelajaran daring, kalian tidak dapat berdiskusi secara langsung pada teman kalian ya. Silakan kalian cari di sumber-sumber lainnya cerita fiksi, apa itu pengertiannya, dan ciri-ciri cerita fiksi. Nah, selanjutnya pada halaman 8, silakan kalian kerjakan 4 buah soal yang terdapat pada kolom ya. Nah, soalnya ini berkaitan dengan percobaan mendorong dan menarik meja ya. Selanjutnya, pada halaman 9, sama seperti yang tadi. Silakan kalian lakukan percobaan terlebih dahulu, lalu laporkan pada tabel berikut ini mengenai perbedaan gaya dan juga gerak. Nah, untuk itu, tugas pada hari ini hanya itu saja. Nah, silakan kalian buat dan kerjakan dengan baik ya. Nanti dapat dikumpulkan
ke sekolah ya. Semangat belajar anak-anak semuanya. Untuk itu, pembelajaran hari ini Ibu akan tutup dengan para mesanti Om Santi 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 Om. Semangat belajar anak-anak, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. It's 5:50 something and I feel so empty inside.